Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu sagung ing dumadi. Semoga semua makhluk berbahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, di segala ruang dan waktu. Berikut ini kita lihat bersama-sama sebuah pameran dan bursa pusaka di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bertajuk Pesta Tempa Pusaka Rakyat Salatiga yang digelar pada tanggal 21, 22 sampai 23 Agustus tahun 2026 di Pendopo DPRD Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara ini diadakan untuk memperkuat identitas budaya daerah dan memamerkan berbagai koleksi tosan aji di Nusantara. Pameran Karsa Nusantara menampilkan berbagai koleksi seperti keris, tombak, dan pusaka bernilai sejarah. Bursa keris dan tosan aji, ruang interaksi dan transaksi bagi pecinta serta kolektor barang antik. Penempaan pusaka baru, prosesi utama pembuatan keris dapur Balebang dan tombak berlambang cakra sebagai simbol identitas baru Kota Salatiga. Sebagai bagian dari kebudayaan asli di Nusantara, keris pada mulanya berfungsi sebagai senjata. Namun pada perkembangannya, keris berubah fungsi menjadi benda yang disakralkan dan menjadi pusaka turun-temurun. Sampai akhirnya kita menempatkan keris sebagai benda seni berbudaya yang tinggi atau karya yang adiluhung, warisan nenek moyang. Kita perlu mengenal bagian-bagian keris. Keris yang lengkap terdiri dari ukiran atau hulu keris, mendak atau selut, wilah atau bilah keris, warongko atau rangka, dan pendok atau pembungkus atau sarung warangka. Ditinjau dari bentuk bilah, keris dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, keris berbilah lurus atau dapur leres, disebut juga jalak dan diibaratkan sebagai ular naga yang sedang bertapa atau beristirahat. Keris berbilah bergelombang atau dapur luk diibaratkan sebagai ular naga yang sedang berjalan atau menggeliat. Pada permukaan bilah keris terlihat motif atau bentuk tertentu yang disebut pamor. Agar pamor menjadi lebih jelas dan terbaca bentuk simboliknya, bilah itu perlu diwarangi. Dengan diwarangi, keris juga menjadi lebih bersih dan tidak mudah berkarat. Keris yang tidak mempunyai pamor disebut pangawak wojo atau kelengan. Keris yang berpamor samar-samar disebut keris pamor bugis. Ada juga keris yang bilahnya dihiasi dengan lapisan emas yang ditempelkan, disebut sarasah. Penggunaan emas di sini sesuai kodratnya logam mulia itu membuat keris menjadi lebih tinggi nilai seninya, sehingga otomatis lebih enak dilihat. Mutrani adalah pembuatan keris tiruan berdasarkan keris yang asli, sedangkan wayuh adalah satu keris yang dibuatkan dua warangka sebagai serep. Misalnya keris dengan rangka gayaman dibuatkan rangka serep berbentuk ladrang. Ada dua faktor utama penentu penilaian tosan aji, yaitu penilaian secara fisik atau eksoteri dan penilaian secara non-fisik atau esoteri. Penilaian fisik atau eksoteri, wesi merupakan bahan baku tosan aji. Kualitas besi sangat krusial. Sewaktu ditempa, kotorannya akan memercik keluar. Ini bisa dilihat
pada penempaan besi yang sempurna seperti pada Tosan Aji Sendang Sedayu. Baja merupakan unsur kekuatan Tosan Aji. Kualitas baja yang baik dapat menembus logam, misalnya karya Empu Brajaguna. Kemudian pamor merupakan bunganya Tosan Aji. Keindahan pamor merupakan hasil karya seni yang pembuatannya sangat pelik dan memakan waktu lama. Kemudian garap. Cara penggarapan Tosan Aji secara keseluruhan menentukan halus atau kasarnya suatu hasil karya. Kemudian sepuh. Makin tua, sebuah Tosan Aji akan semakin memancarkan getaran keindahan dan makin berbobot nilai arkeologinya. Kemudian utuh, seperti halnya manusia, akan dianggap sempurna apabila tidak cacat, mempunyai tangan, kaki, hidung, telinga, rambut, dan anggota tubuh lain secara lengkap, utuh, dan sempurna.